Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya di channel Lili Indasari, masih di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK. Pertemuan sebelah ini saya akan menjelaskan tentang ragam dialog. Dari 9 ragam dialog yang sebelumnya, di materi sebelumnya, ada beberapa hal ragam dialog yang nantinya dijelaskan di materi IMK saya. Satu adalah dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog. Dialog ini biasanya berisi perintah-perintah tunggal yang dioperasikan tergantung dari sistem komputer atau sistem operasi yang digunakannya. Contoh misalnya pada beberapa sistem operasi ada perintah seperti misalnya dir, delete, format, copy, dan lain sebagainya. Biasanya di perintah tunggal ini penggunaan softwarenya atau sistem operasinya yaitu di under DOS. Seperti misalnya dia ada DOS gitu ya yang tadi saya sebutkan, kemudian bisa digunakan dengan di Unix ataupun di Linux. Beberapa sifat alami yang dimiliki oleh dialog perintah tunggal antara lain yaitu dia mudah dipahami dan diingat oleh pengguna, kalau si pengguna memang sering menggunakan aplikasi ini. Kemudian beberapa contoh sederhana yang bisa kita lihat adalah perintah-perintah yang dimiliki oleh DOS dan Unix. Yang paling awam, yang paling paham, yang paling mengerti biasanya contoh misalnya perintah dir. Dir itu adalah suatu perintah untuk melihat suatu direktori di dalam file tersebut. Perintah DOS terbagi menjadi dua, yaitu ada internal command dan external command. Salah satu contoh dari internal command, misalnya di sini tertulis misalnya C.2 dir. Maksudnya adalah dari perintah ini kita mau melihat atau menampilkan berkas-berkas atau file yang terdapat di harddisknya di C. Jadi dir itu kalau misalnya kita menggunakan biasa kalau Windows itu seperti folder. Jadi bagaimana kita mau melihat foldernya tersebut. Sedangkan kalau external command yaitu dari internal ke eksternal. Baik itu kita mau format ataupun kita mau mengcopy data. Contoh misalnya format A//S. Maksudnya dia akan memformat disket pada parameter A dan sekaligus menyalin disket ke dalam tersebut sehingga disket tersebut sebagai booting disknya. Pastinya memerlukan berkas format. Hal-hal yang diperhatikan di dalam suatu perancangan adalah ketepatan, kekompakan, kemudahan dalam menulis dan membacanya, kecepatan dalam mempelajarinya, serta penyederhanaan untuk mengurangi beberapa kesalahan-kesalahan. Dan kemudian terdapat ingat lebih lama. Kedua dari ragam dialog yaitu dialog berbasis bahasa pemrograman. Biasanya di sini adalah sejumlah bahasa-bahasa pemrograman ke dalam suatu bentuk file berupa batch file. Saat ini banyak sekali bahasa pemrograman yang dipakai oleh programmer, khususnya dalam bentuk object-oriented programming seperti misalnya Java, HTML, Bootstrap gitu ya. Ataupun misalnya ada lagi sekarang bahasa pemrograman yang namanya Kotlin. Semua bahasa digunakan untuk mempermudah si user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Ketiga adalah dialog berbasis bahasa alami atau Natural Language Interface. Yang namanya alami biasanya instruksi tersebut berbahasa alami manusia kemudian diterjemahkan oleh sistem penerjemah atau sistem komputer untuk menerjemahkan tersebut. Ada beberapa hal yang perbedaan antara kecakapan manusia dengan kecakapan komputer. Contoh misalnya, kalau manusia itu membutuhkan estimasi di dalam hal untuk apa yang dia lakukannya, tapi kalau komputer dia kalkulasinya akurat. Misalnya estimasinya ini kapan? Oh kira-kira tanggal sekian. Kemudian manusia kecakapannya dia memiliki intuisi, naluri. Sedangkan komputer tidak memiliki naluri tetapi dia memiliki dedukasi logika. Selanjutnya bisa Anda lihat di slide-nya ini perbedaan kecakapan manusia dengan kecakapan komputer. Sistem menu adalah suatu pilihan menu yang menunjukkan fasilitas-fasilitas atau
menu-menu apa saja yang ada di dalam program atau aplikasi yang diberikan oleh pengguna. Menu adalah daftar sejumlah pilihan yang jumlahnya terbatas dan biasanya bisa ada yang berupa kalimat, kata, ataupun icon-icon tertentu yang ada di dalam menu tersebut. Contoh deh, misalnya kalau kita ke suatu restoran, kita mau makan, pasti ada menunya. Baik itu menu makanannya ataupun menu minumannya. Atau misalnya, kalau sekarang yang lagi tren itu adalah e-commerce. Contoh misalnya, antara Shopee, Lazada, Tokopedia, pasti memiliki tampilan menu yang berbeda, walaupun sama-sama dia e-commerce. Sistem menu terbagi menjadi dua, yaitu menu datar dan menu tarik atau pull down. Ini contoh menu datar, dia menampilkan semua menu di dalam satu kesatuan ini adalah menu-menunya. Dari satu menu ini dia ada sub-menunya, sub-menu punya anaknya lagi yaitu sub-sub menu. Contoh misalnya di sini adalah laporan evaluasi program studi SK 034. Ini ada data masternya, kasih warna kuning, ada tanda hurufnya kurung kerawang seperti ini. Kemudian dia punya anak subbab lagi, pendataan badan hukum dan seterusnya. Bisa kita lihat di tampilan layar ini. Di dalam menu datar, dia memiliki selektor pilihan. Fungsinya adalah dia bisa mensertakan suatu selektor, bisa huruf ataupun angka ataupun campuran, sehingga bisa memilih yang akan dipilih oleh si user. Selain selektor, sistem menu juga memiliki tanda terang. Kayak tadi, submenu master itu ada warna hijau, kemudian submenu ini dikasih warna untuk membedakan mekanisme atau gerakan pada semua pilihan yang di layar. Sistem menu datar tadi bisa juga dengan menggunakan bantuan tombol panah kanan kiri atas bawah sehingga memudahkan pengguna untuk memilih menu-menu tersebut. Sistem menu tarik adalah menu yang menampilkan pilihan dalam kelompok tertentu. Contoh misalnya, kalau misalnya Anda buka Windows atau proyek tertentu yang di dalam menu dia punya submenu, dia punya submenunya lagi dan harus ditarik. Atau misalnya di Word, ada font, jenis fontnya apa, kemudian ada jenis tulisannya, dan yang lainnya. Ini contoh menu tarik pada aplikasi tertentu. Jadi dia ada master, di sini ada transaksinya, ada laporannya. Ya, jadi dia begitu diklik, ditarik, dia muncul menunya ke bawah. Ini submenu. Nah, ini submenunya dia punya anaknya lagi namanya submenu. Sistem menu terdiri dari beberapa hal, yaitu single menu atau menu tunggal. Sistem menu ini ada terbagi lagi, yaitu binary menu, yaitu satu dari dua pilihan. Kalimat ini mungkin udah sering ya kalau kita pakai menggunakan Windows, yaitu ada tombol cancel atau OK. Ada lagi yang namanya multiple item radio button. Ini satu dari beberapa pilihan. Jadi ada pilihannya misalnya 5, 4, dan lain sebagainya. Anda hanya bisa memilih satu. Atau misalnya ada pilihan status. Statusnya sudah nikah, single, dan lain sebagainya. Itu kan hanya satu dari beberapa pilihan yang ada. Sedangkan extended menu, dia menampilkan banyak pilihan dengan menggunakan teknik scroll bar. Seperti misalnya ini font bisa dipilih, kemudian reguler, kemudian langsung sekaligus di dalam satu tampilan menu seperti ini. Pull down dan pop up hampir sama ya, kayak menu tarik. Dia adalah ini tampilan Windows yang sebelum 2010 gitu ya. Ada file, diedit, keluar, dan lain sebagainya. Sedangkan multiple selection menu atau biasanya orang nyebutnya checkbox, dia beberapa pilihan dari banyak pilihan yang disediakan. Jadi ada misalnya pilihannya 10, Anda mau milih 2, Anda mau milih 3, boleh. Ini bentuknya tadi beda ya, kalau item radio button dia bundar, ini dia kotak. Linear sequence dan multiple menu dalam hal ini adalah memandu pemakaian sering dengan urutan yang sama. Contoh misalnya kita menggunakan display ini di dalam menstrukturisasi proses pengambilan keputusan. Ini adalah linear sequence tapi dia multiple menu, bisa membuka menu-menu yang ada di dalam
menu tersebut. Ya, bisa Anda lihat di sini ada linear menu, dia klik keluar ini, dia keluar ini lagi. Sedangkan tree structure pohon atau menu pohon, di sini adalah masternya atau menunya, dia punya sub menu dan ini punya sub menunya lagi. Contohnya sepertinya program, kemudian ada Microsoft, atau misalnya begitu kita klik ada Microsoft Excel, kemudian di sini dia punya anaknya lagi. Nah, ini contohnya seperti ini. Terima kasih. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya di Lili Indasari. Terima kasih.